Renungan Harian Katolik, Jumat 23 Januari tahun 2026. Dipanggil untuk melayani, ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Markus bab 3, ayat 14 dan ke-15. Saudara-saudara, dewasa ini tidak banyak kaum muda yang mau menjadi imam, biarawan dan biarawati. Hal ini dapat dimengerti karena tawaran dunia atau kehidupan duniawi yang begitu menarik. Selain itu, ada alasan klasik yang sering dilontarkan, yaitu, "Saya tidak dipanggil, benarkah Tuhan tidak memanggil?" Injil hari ini mengisahkan tentang pemilihan ke-12 rasul oleh Yesus. Yesus memanggil dan menetapkan mereka untuk menyertai dan membantu dia dalam pewartaan Injil. Ke-12 rasul menjadi perpanjangan tangan Yesus membangun kerajaan Allah di muka bumi. Yesus akan tetap menyertai mereka dalam tugas itu. Dia tidak membiarkan mereka sendirian. Karena itu, Yesus memberikan kepada mereka kuasa untuk mengusir setan. Dari kisah ini, kita dapat melihat bahwa ada dua aspek dalam panggilan. Pertama, panggilan itu sendiri yang berasal dari Tuhan. Kedua, tanggapan atau jawaban yang berasal dari manusia. Dengan demikian, panggilan itu tidak bersifat pasif. Tuhan memanggil dan manusia menanggapi. Panggilan Tuhan itu tidak pernah bersifat paksaan. Manusia diberi pilihan atau kehendak bebas untuk menanggapinya. Kali ini, sebelum mengambil keputusan penting tentang ke-12 murid pilihannya yang akan menjadi lingkar dalam pelayanannya, ia naik ke atas bukit. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Mereka menjadi orang-orang yang diurapi oleh Tuhan dan diberi kuasa dalam pelayanan. Keterpilihan mereka bukan suatu untuk dinikmati, melainkan suatu tugas untuk dipenuhi. Yesus naik ke atas bukit. Di sana Yesus menyatukan diri dengan Bapa untuk memilah-milah kehendaknya. Tidak disebutkan nama bukitnya. Yang lebih penting adalah simbolisme pemaknaannya, bukan lokasinya. Dalam kitab suci, bukit atau gunung merupakan tempat kudus yang dikaitkan dengan kehadiran Allah. Di sana orang mengalami kehadirannya, mengalami persatuan dengan Dia. Pewartaan kabar gembira harus tetap lestari. Zaman ini pun Yesus tetap mengundang kita untuk turut dalam tugas pewartaan itu. Tuhan Yesus membutuhkan manusia sebagai mitra kerja demi melanjutkan perutusannya di dunia ini. Kita juga mendapat panggilan, pilihan dan perutusan istimewa dari Tuhan. Kepada kita semua sebenarnya panggilan Yesus itu selalu memiliki maknanya tersendiri. Ketika kita sudah mendapatkan status sebagai pengikutnya, tugas selanjutnya adalah memberdayakan kekuatan yang kita terima darinya untuk memberi kesaksian yang total kepada orang lain. Totalitas pelayanan kita menjadi tanda nyata bahwa kita memang pengikutnya yang sungguh-sungguh. Apa yang kita wartakan bagi sesama tidak kemudian membuat kita selalu menyombongkan diri, tetapi justru membuat kita makin sadar bahwa kemuliaan adalah milik Tuhan yang mengutus kita dan kita hanya muridnya yang diutus untuk melanjutkan misinya di dunia. Segala pujian yang kita terima bukanlah tujuan utama pelayanan karena semuanya untuk kemuliaan Tuhan dan demi kehidupan sesama. Meskipun tidak semua orang Katolik dipanggil untuk menjadi imam, biarawan dan biarawati, orang Katolik dipanggil untuk bersatu dengan Tuhan dan hidup di dalam kasih-Nya. Apapun pilihan hidup, kita semua dipanggil untuk melayani Tuhan dan sesama lewat hidup dan karya kita masing-masing. Kita dipanggil untuk memberitakan Injil lewat kesaksian hidup kita, lewat perhatian dan pelayanan kepada sesama, terutama mereka yang lemah, miskin dan tak berdaya. Sesungguhnya, ketika Allah memanggil seseorang untuk melayani Tuhan dan sesama, Ia mempunyai suatu maksud khusus baginya.
Kita pun dipanggil untuk melayani dan diutus oleh Allah melalui cara kita masing-masing untuk suatu maksud khusus Allah. Ya Tuhan, bantulah kami untuk menyadari tugas dan perutusan yang Engkau percayakan kepada kami untuk kebaikan sesama. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.